Shalom, saya berharap Anda semua bisa menikmati belajar kebenaran pada episode kali ini. Selamat datang di dalam program belajar kebenaran yang akan memberkati atau menjawab dari pertanyaan kebanyakan orang-orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah menurut Injil. Apakah semua orang yang sakit harus disembuhkan ya oleh Tuhan tentunya, atau dalam bahasa yang lebih simpel, apakah orang Kristen kalau dia berdoa harus sembuh? Nah, mari kita melihat pendapat daripada firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Bapak Ibu, saudara-saudara boleh membuka Alkitab bersama-sama dengan saya dan kita perhatikan ayat-ayat ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, Paulus menceritakan bahwa dia memiliki duri dalam daging. Nah, ini merupakan, coba saudara iseng saja begitu ya, tusuk duri, ya, atau katakanlah yang sama dengan duri jarum begitu ya, tusuk saja. Kira-kira apakah saudara tertawa, apakah saudara meringis kesakitan? Nah, ini merupakan sebuah penderitaan yang sangat mengganggu hidupnya, sehingga dikatakan di situ 3 kali dia berdoa supaya Tuhan mengambilnya. Tapi perhatikan jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu tidak selalu menghilangkan penderitaan. Dan yang selanjutnya, Tuhan justru memakai kelemahan kita manusia itu atau penderitaan kita itu untuk menyatakan kuasanya, atau dalam arti kata lain kita bisa merasakan kehadirannya Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kalau kita melihat Allah itu berdaulat, bukan hanya atas berkat, tetapi dia juga berdaulat atas penderitaan orang percaya. Masih ingat dalam doa Bapa kami dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kita membaca sebuah frase yang berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi di dalam terjemahan yang lain dikatakan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pencobaan. Jadi hidup orang percaya itu tidak lepas daripada pencobaan. Selama saya dan saudara hidup, pasti kita akan mengalami masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, tekanan demi tekanan. Dan maksud masalah-masalah yang datang menekan kita itu supaya kita bergantung kepada Tuhan, dan dengan waktu yang bersamaan juga kita bisa menyaksikan bagaimana
kekuasaan Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu bisa kita alami atau rasakan. Nah, saudara, bagian pertama ini saya akan berbicara tentang apa makna atau arti bermegah dalam kelemahan. Paulus berkata, ia bermegah dalam kelemahan. Maksudnya apa? Ini bukan dia berkata bahwa saya suka mengalami sakit penyakit. Oh bukan. Dan maksudnya juga bukan bahwa dia menjadi orang yang berpura-pura bahwa dia kuat, dia sanggup menghadapi sakit penyakit atau persoalan. Tetapi maknanya di sini Paulus itu tidak lagi menyandarkan hidupnya pada kekuatan dirinya sendiri. Tetapi dia itu bergantung pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu, sejatinya manusia itu kan rapuh. Sejatinya manusia kita itu lemah, makanya laki-laki suka minum kuku bima ginseng. Jamu sehat lelaki. Perempuan suka minum jamu galian singset. Suka minum nutrisi, vitamin. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah. Karena kita itu memang makhluk yang lemah, tapi kan kita sok-sokan gitu loh. Ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya ini tegar gitu. Bayangkan orang yang hebat sekelas Elia saja yang baru saja mengalahkan 400 Nabi Baal. Begitu mendengar ancaman bahwa dia akan dibunuh, dia menjadi putus asa dan dia ingin bunuh diri. Jadi tidak ada di antara kita itu yang mengatakan bahwa kita adalah manusia kuat. Itu sejatinya kita, saudara-saudara. Dengan kata lain apa? Kelemahanku membuat aku semakin bergantung kepada kuasa Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Kelemahanku membuat aku semakin bergantung kepada Kristus. Jadi di dalam iman Kristen, bahwa manusia itu lemah dan kita bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah, itu adalah kebenarannya. Jadi kita nggak usah berusaha untuk menjadi orang yang kuat, tegar gitu. Daud itu selalu mengatakan bahwa dia menerima kekuatan dalam hidup ini semua karena Tuhan. Ya. Tadi saya menulis sebuah kata bijak yang saya ambil daripada firman Tuhan. Ya. Apa sih kita ini? Semua kekayaan yang kita terima itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu anugerah pemberiannya Tuhan. Ada banyak orang mengatakan, oh itu semua karena kerja keras saya. Iya, oke. Tapi kalau saudara bekerja keras tapi tiba-tiba nyawamu ditutup sama Tuhan atau nyawamu napasmu dikasih separuh begitu, engkau bengek, apakah kau bisa bekerja? Saturasimu dibuat turun begitu. Ayo manusia. Anda harus menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya. Nah, bagian yang kedua yang akan saya sampaikan pada belajar kebenaran hari ini, mengapa banyak orang merasa malu pada saat dia mengalami sakit. Nah, ini pertanyaan yang sangat nyata di dalam anggota jemaat gereja. Biasanya ada beberapa alasan. Kalau sampai orang menjadi malu kok saya sakit. Nah yang pertama, karena mereka mempunyai kepercayaan atau teologi yang salah, keliru. Jadi sebagian orang diajar bahwa kalau iman Anda kuat, pasti sembuh. Ya, jadi kalau tidak sembuh, mereka merasa imannya kurang, atau lebih lebih ekstrim lagi mereka mengatakan Tuhan itu tidak berkenan kepada diri saya. Jadi perkenanannya Tuhan itu sangat tergantung dengan performa kita.
Padahal iman Kristen tidak begitu. Anda itu diperkenan oleh Tuhan bukan karena kelakuan Anda, tetapi karena anugerah kasih Tuhan kepada diri kita. Makanya saya selalu berkata, kita tuh orang percaya nggak butuh validasi daripada orang lain, pengakuan daripada orang lain. Kita ini kan masih gila hormat ya, gila pengakuan dari orang lain. Itu nggak penting. Ya, ada kalimat di dalam kitab Injil dikatakan bahwa Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada siapapun juga. Artinya apa? Dia nggak butuh pengakuan, dia nggak butuh validasi daripada orang lain. Pengakuan daripada Bapaknya itu dan Roh Kudus pada waktu dia keluar daripada air baptisan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu sudah cukup. Atau kadang-kala kalau tidak sembuh, orang Kristen juga merasa gini, wah saya gagal secara rohani. Padahal di dalam Alkitab, Paulus sendiri tidak sembuh dari duri. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu tidak boleh sakit loh. Saudara mesti ngerti, kita ini hidup dalam dunia yang sudah jatuh, di tengah-tengah orang berdosa. Coba, misalnya musibah yang kemarin terjadi itu loh. Di mana? Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bukan hanya banjir bandang yang meluluhlantakan kawasan-kawasan kehidupan yang sudah berdiri bukan puluhan tahun, ratusan tahun, tiba-tiba diluluhlantakan bukan hanya oleh air tetapi oleh gelondongan-gelondongan kayu yang turun dari gunung-gunung. Kenapa? Karena sudah ada penjarahan. Jadi musibah itu disebabkan karena apa? Perilaku manusia. Nah, banyak kali kita sakit itu juga begitu. Sudah tahu bahwa kita kolesterolnya tinggi tapi kita masih makan lemak, terus berdoa, Tuhan sucikanlah, kuduskanlah. Sudah tahu gulanya tinggi, masih makan durian, mencobai Tuhan, itu namanya. Ya. Jadi kita lihat Timotius saja di dalam 1 Timotius 5:23 dikatakan di situ dia punya sakit perut. Makanya dikatakan minumlah sedikit anggur, bukan minum anggur sampai mabok, minum sedikit anggur supaya pencernaanmu menjadi sehat. Jadi artinya apa? Muridnya Paulus saja bisa sakit perut. Kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 20 saudara mengenal nama Trofimus. Dia nggak bisa ikut dalam rombongan karena dia sakit. Jadi ditinggal karena dia sakit. Jadi artinya apa? Orang percaya itu bisa sakit. Jadi saudara nggak perlu malu kalau sakit. Mobil yang sering dipakai aja bisa haus kanvasnya. Engine mounting tuh tempat pegangannya mesin ke bodi itu bisa goncang, bisa habis dan perlu diganti. Jadi kalau hidup kita ini seperti Rasul Paulus berkata bahwa semakin hari katanya tubuh jasmaniku ini semakin lemah. Anda coba periksa, tadinya mata Anda sehat, sekarang sudah mulai rabun. Semakin tua mulai mengalami masalah dengan bukan hanya penglihatan tapi dengan telinga. Terus kulit saudara yang tadinya kenceng, banyak kolagen, sekarang mulai keriput. Itu realita. Terus kalau saudara kekurangan vitamin D atau misalnya gulanya terlalu tinggi, badan saudara mulai sakit. Itu adalah gejala-gejala normal dalam hidup manusia yang biasa hidup tidak benar, tidak sehat. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan, jangan kita menjadi merasa tertuduh kalau saya sakit. Yang kedua, biasanya kenapa banyak orang merasa malu pada saat dia sakit? Karena harga diri. Manusia cenderung ingin terlihat kuat, ingin terlihat sukses, berhasil, ingin terlihat rohani. Jadi kalau dia mengalami sakit lama, sakitnya tidak kunjung sembuh, dia merasa malu. Merasa, aduh gimana, apa kata orang, kesaksian hidup saya jadi buruk. Padahal Alkitab menunjukkan sebaliknya, Tuhan sering menyatakan kemuliaannya pada saat kita mengalami kelemahan. Ada terjemahan dalam kitab Ulangan yang seringkali diambil oleh orang-orang Kristen, yang seringkali menerjemahkannya begini, bahwa kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun, kita jadi kepala dan bukan ekor.
Dia menerjemahkannya begini, bahwa penghasilan kita, pekerjaan kita, sukses kita secara finansial itu tidak akan pernah menurun. Kalau saya mimpin perusahaan, saya mimpin pabrik, saya tidak akan pernah menurun. Jangan lupa, saudara dibatasi oleh usia, dibatasi oleh apalagi namanya keterbatasan saudara. Makin tua kan saudara mesti berhenti bekerja. Kenapa? Karena usia, saudara mesti pensiun. Dan pada saat saudara pensiun, coba kalau saudara seorang pegawai negeri, seorang hakim, seorang jaksa, tadinya menerima gaji 100% plus ditambah tunjangan. Nah begitu pensiun, gajinya turun, tunjangannya nggak ada lagi. Tunjangan jabatannya nggak ada lagi. Nah terus gimana mencocokkan itu? Saya akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Diterjemahkannya begitu, bahwa orang Kristen tidak akan pernah mengalami fluktuasi dalam keuangan. Loh, Anda melihat sekarang, krisis ekonomi itu bukan dialami secara regional, secara lokal, tetapi sekarang itu global. Anda tahu hari ini harga minyak sudah di atas 100 per barel, ya dolar. Tadinya masih di bawah 100, sekarang sudah naik 115, bahkan ada prediksi dalam bidang ekonomi mengatakan akan naik menjadi 150 begitu. Dan saudara tahu, dampak dari perang di Timur Tengah itu membuat angkutan kapal itu tidak bisa membawa minyak ke daerah kita, Indonesia ataupun daerah-daerah yang lain. Akibatnya apa? Harga minyak jadi semakin naik karena persediaannya sedikit, kebutuhannya banyak, dan itu berdampak kepada angkutan, berdampak kepada bahan-bahan makanan yang lainnya. Income-nya tidak naik, kebutuhannya naik, belanjaannya naik, kan itu krisis. Orang punya aset, ya, karena merasa krisis itu mau jual, nggak bisa, itu kan masalah lagi. Makanya dikatakan oleh ahli ekonomi di Indonesia, bahwa sekarang maksud saya oleh anggota DPR RI waktu dengar pendapat di Komisi 9 itu dikatakan belum lama ini, jumlah orang miskin di Indonesia itu 50,1%. Makanya sekarang golongan menengah yang mempunyai tabungan 100 jutaan itu atau di bawah 1 miliar itu sekarang semakin menurun jumlahnya. Artinya jumlah orang miskinnya itu semakin bertambah. Nah kalau Anda menerjemahkan itu, Anda akan jadi gila, jadi stres. Artinya kita tidak akan pernah turun dan kita akan terus naik. Itu yang diterjemahkan oleh Rasul Paulus dalam suratan Korintus. Sekalipun tubuh jasmaniku semakin berkurang, tapi rohku semakin menyala. Yang semakin bertambah itu adalah roh kita, manusia batinia kita. Manusia jasmani kita apa bisa semakin menurun, pensiun saudara bisa semakin menurun, keuangan saudara bisa saja mengalami menurun. Coba kemarin yang mengalami banjir bandang, rumah habis, punya kartu ATM, punya tabungan, tapi banknya kerendam semuanya, toko-tokonya habis, nggak bisa beli bahan makanan, terjadi kelaparan. Kenapa? Pengiriman barang tidak bisa karena semua jalan putus. Nah coba, itu kan musibah. Dan musibah seperti begitu biasanya menyadarkan manusia bahwa manusia itu kecil dan dia perlu bergantung pada Tuhan. Nah ini yang perlu saudara mengerti. Sekarang bagian yang ketiga. Bagaimana caranya menjelaskan saudara sebagai seorang percaya kepada keluarga saudara, kepada jemaat yang saudara pimpin atau kepada teman-teman di dalam gereja yang saat ini sedang mengalami penderitaan atau mengalami sakit penyakit. Nah saya ingin mengatakan begini, perlu sekali Anda mengerti firman Tuhan. Ya, dan pendekatan secara Alkitab itu jauh lebih bisa menjawab. Tatkala kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan. Enggak ada nasihat yang positif, yang baik yang bisa menenteramkan hati kita, hanya firman Tuhan. Nah, biasanya saya akan menganjurkan yang pertama, saudara mempelajari lagi ayat-ayat di dalam Korintus ini. Ayat ini bukan janji bahwa semua orang akan sembuh. Kalau memang semua orang akan sembuh, waktu Yesus datang ke kolam Bethesda,
Mestinya semua orang yang sakit di situ Tuhan sembuhkan, tapi kan cuma satu yang disembuhkan. Dan saudara mesti tahu, kesembuhan itu tujuannya adalah membawa kita kepada Tuhan. Ada 10 penyakit kusta, orang berpenyakit kusta disembuhkan, hanya satu yang balik. Makanya Yesus tanya, mana yang lainnya? Jadi Tuhan tujuan menyembuhkan bukan untuk orang itu, keuntungan orang itu, tetapi dia itu sebagai apa itu namanya? Sarana jalan supaya dia bertemu dengan Sang Penyelamat, dia kembali kepada Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kalau saudara sembuh tapi saudara tetap tidak taat, saudara tetap jauh dari Tuhan, nggak ada gunanya. Ya. Jadi ayat ini bukan janji bahwa semua orang akan sembuh, tapi ayat ini adalah janji bahwa kasih karunia Tuhan cukup bahkan jika penyakit tidak hilang. Tuhan tetap menyertai. Makanya doa Bapa kami tadi, berikanlah kami keteguhan, kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pencobaan. Yesus bilang apa? Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu doa yang benar. Nah, yang kedua, penjelasan yang kedua, kita harus memberikan pengertian pada orang-orang Kristen. Kelemahan bukanlah kegagalan iman. Kelemahan justru bisa menjadi tempat Tuhan menyatakan kuasanya. Gitu ya. Dan yang ketiga, kita perlu jelaskan bahwa kesaksian orang percaya bukan hanya saat sembuh. Kita kan seringkali mendengarkan testimoni kesaksian, oh dulu saya sakit ganas, stadium berapa dari kanker, saya dulu punya autoimun, tapi puji Tuhan sekarang saya sudah disembuhkan. Ya bagus, itu tidak salah. Tetapi saudara perlu mengerti bahwa kesaksian orang percaya itu bukan saat sembuh saja, tetapi juga saat saudara tetap percaya, tetap setia sama Tuhan di tengah penderitaan. Masih ingat 3 sahabatnya Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego? Dia berani loh berkata pada raja yang memasukkan dia ke dalam tempat hukuman itu. Mereka bilang begini, sekalipun di tempat hukuman itu kami tidak melihat Tuhan yang kami percayai, sekali-kali kami tidak akan pernah meninggalkan atau menyangkali dia. Wow, itu namanya kesetiaan. Jadi tujuan menjadi Kristen itu bukan supaya saudara kaya. Kalau saudara pengen kaya, mendingan saudara cari itu pesugihan-pesugihan di dunia itu. Ya. Datang pada Tuhan itu supaya saudara obey, taat sama Tuhan, jadi orang yang setia dengan Kristus, dan itu menjadi kesaksian. Jadi kita bisa mengatakan kepada teman-teman kita, anggota jemaat yang sedang menghadapi penderitaan, kita bilang gini, saudara, Tuhan gak pernah ngomong sama Paulus, aku akan menyembuhkanmu. Tapi Tuhan itu berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Paulus waktu dia mengalami penderitaan. Saya berdoa mudah-mudahan saudara paham. Dan yang keempat, ini contoh kalimat ya yang bisa memberikan penguatan kepada saudara-saudara kita Kristen yang sedang mengalami sakit. Ya. Jadi Anda bisa berkata begini, saudara enggak perlu malu kalau Anda mengalami sakit. Lawang Paulus sendiri berkata dia itu bisa bermegah dalam kelemahannya. Bukan karena sakit itu baik, tetapi karena melalui sakit penyakit itu kita bisa belajar bahwa kita itu hidup hanya karena anugerah daripada Tuhan. Kesembuhan itu adalah berkatnya Tuhan, tetapi ketekunan di dalam iman di saat kita mengalami penderitaan itu juga adalah kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tahu, kitab Roma itu berkata begini, buah daripada penderitaan itu adalah ketekunan. Kata ketekunan itu seringkali diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah kesabaran. Jadi kalau saudara mengalami sakit, itu buahnya itu adalah kesabaran. Banyak orang ingin sabar. Dan orang berpikir kalau dengan doa, Tuhan jadikan saya sabar, seolah-olah bim salah bim, abrakadabra, langsung jadi orang sabar. Kesabaran itu adalah hasil daripada proses yang kita alami dalam penderitaan. Jadi kalau ada sebuah ungkapan, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib itu membawa hidup saudara semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, saya ingin
eh, memberikan beberapa prinsip penting menurut Alkitab. Ada 3 hal yang saudara perlu pahami. Yang pertama, Tuhan itu berdaulat atas kesehatan ataupun penyakit. Contoh, Kitab Ayub itu memberi contoh jelas. Ya, jadi jangan sampai sudah berpikir bahwa Tuhan itu hanya berdaulat dalam soal kesehatan, tapi dia nggak berdaulat dalam penyakit. Oh, Tuhan itu berdaulat. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, kesembuhan itu tidak bisa dijadikan ukuran iman. Ukuran iman saudara bukan karena saudara sakit atau saudara sembuh, bukan. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga, kemuliaan Tuhan sering terlihat justru di dalam kelemahan manusia. Kita ini kan manusia yang ego, manusia yang sombong, sok gitu. Nah, di dalam kelemahan itulah justru kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Nah, itu 3 prinsip yang saya ingin saudara mengerti. Akhirnya, saudara-saudara, Paulus tidak berkata ia bermegah karena sakit, tetapi karena melalui sakitnya itu ia mengalami kasih karunia Tuhan yang cukup. Jadi orang percaya tidak perlu malu dalam penderitaan, karena pada saat dia mengalami tekanan, karena sakit, karena penderitaan itu, di situ kuasa Tuhan. Dia bisa merasakan kehadirannya Tuhan. Jadi saudara tidak perlu merasa malu karena sakit. Bahkan Paulus sendiri mengatakan ia bermegah dalam kelemahan. Bukan karena sakit itu menyenangkan, tetapi karena dalam kelemahan itu dia semakin mengalami pertolongan Kristus. Masih ingat perkataannya Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-42. Dulu aku hanya mendengar tentang engkau dari kata orang, tetapi sekarang aku mengalami sendiri. Jadi penting sekali kalau saudara ingin mengalami Kristus dalam hidup saudara, saudara ingin encounter, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru melalui proses penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit itu Anda akan mengalami Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita ini kan terlalu sombong. Kita berharap pada asuransi, kita berharap pada dokter yang hebat, kita sudah berharap kita ke dokter Singapura. Saya suka sedih ya lihat orang-orang Indonesia lebih percaya pada rumah sakit di Singapura, rumah sakit di luar negeri, ketimbang di rumah sakit sendiri begitu. Hasilnya apa? Mati juga kok. Artinya apa? Pengharapan itu bukan pada manusia, bukan pada rumah sakit, bukan pada dokter terkenal. Maaf ya para dokter, tapi kita harus belajar bergantung kepada kedaulatannya Tuhan. Yang selanjutnya, kadang saat kita sehat, kita merasa kuat. Tetapi saat kita sakit, kita baru benar-benar belajar apa artinya bersandar, bergantung kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita mengalami penderitaan atau sakit, itu memberi pengertian yang menenangkan. Ya. Dan kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan, dan kita tetap boleh berdoa memintanya. Boleh. Kalau saudara bilang, wah Pak Andreas anti mujizat, anti kesembuhan. Oh enggak, saya percaya dengan mujizat, saya masih percaya dengan kesembuhan. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi kalau Tuhan belum memberi kesembuhan sekarang, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Saya ingin garis bawahi kalimat yang saya katakan selanjutnya ini. Justru seringkali Tuhan sedang bekerja lebih dalam di hati kita, membentuk iman kita, membentuk kesabaran kita, dan membentuk ketergantungan kita kepadanya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara ya mengalami sakit penyakit, jadi kita tidak perlu malu dengan keadaan ini. Kehidupan saudara tetap bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika seseorang tetap percaya kepada Tuhan di saat dia mengalami sakit, itu seringkali menjadi kesaksian yang jauh lebih kuat daripada ketika semuanya baik-baik saja. Ya, saya teringat dengan tante saya, pada waktu dia sakit, dia tidak mengeluh, bahkan dia berkunjung ke orang-orang sakit begitu. Dia menguatkan orang lain. Orang kaget karena sakitnya itu sakit yang parah sekali, kanker gitu. Tapi dia menguatkan orang lain dan itu menjadi kesaksian buat orang-orang yang sakit.
Luar biasa, tante itu sakit tapi dia selalu memuliakan Tuhan, selalu bersyukur, dan itu menguatkan orang-orang sakit yang lainnya. Ya, dan di saat kita mengalami sakit penyakit yang luar biasa, itu kita akan terdorong, termotivasi untuk terus berdoa bersama. Ya, saya berdoa kiranya saudara terus merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu sungguh cukup setiap hari. Saya akan mengakhiri memberikan pesan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara seiman. Ya, yang penting sekali, jangan menghakimi orang yang sakit. Waduh, kamu sakit ini karena ada dosa. Masih ingat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 itu? Ada orang yang bertanya, ini anak ini mengalami sakit begini, buta begini, ini kesalahan orang tuanya atau kesalahan anak ini sendiri? Tuhan menjawab, bukan salah orang tua atau salah anak ini, tapi kuasaku mau diperlihatkan. Jadi kadang-kadang melalui kesakitan kita, persoalan kita, penderitaan kita, itu justru Tuhan bekerja. Selain untuk mengikis kesombongan kita supaya kita tuh sadar diri gitu. Apalagi kita perlu menegaskan bahwa sakit bukan kegagalan iman. Apalagi tekankan bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat cukup. Dan yang terakhir saya ingin mengencourage, mengajak saudara untuk mendorong jemaat, mendorong teman-teman saudara untuk tetap selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Bukan kepada rumah sakit, bukan kepada obat, bukan kepada dokter, tapi pandang pada Tuhan. Amin. Saya mengajak saudara untuk bernyanyi sebuah pujian penutup. Sebelum sebentar saya akan berdoa untuk setiap Anda yang sedang mengalami sakit penyakit, Anda mengalami tekanan, Anda mengalami persoalan yang luar biasa. Saya percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ibu Bapa, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, saya tetap akan berdoa untuk Anda yang sakit. Mari kita boleh dari tempat kita berada, Anda boleh mengangkat tangan sebagai tanda, Tuhan tolong saya. Atau Anda menaruh tangan di atas dada saudara sebagai tanda, Tuhan saya menyerah kepada Tuhan. Kau melihat bagian-bagian dalam tubuh saya yang sakit. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, Engkau punya kuasa dan aku percaya. Tetapi kalau aku harus mengalami sakit ini, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk menghadapi penderitaan ini. Supaya apa yang aku alami menjadi kesaksian buat orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Hatiku tenang, hatiku damai ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan tolong setiap kami
yang mengangkat tangan sebagai tanda bahwa kami berharap kepada Engkau, dan yang menaruh tangan di atas dada sebagai tanda bahwa kami menyerahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Ampuni kesombongan kami kalau kami merasa selama ini kami kuat, kami mampu. Ternyata kami ini rapuh. Kami berpikir semua dengan uang kami, dengan kemampuan kami bisa bayar untuk kami sembuh. Tapi sekarang kami sadar, tanpa Tuhan kami gak ada apa-apanya. Tuhan tolong kami. Engkau yang menjamah setiap kami, dan Engkau yang memberikan kemampuan, dan selalu bersyukur, selalu memuji nama-Mu Tuhan, dan senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan kami tidak perlu malu, dan kami mengerti kalau kami tidak sembuh atau kami belum sembuh, itu bukan berarti iman kami tidak kuat. Tetapi memang kami tidak perlu menunjukkan siapa kami, tapi kami justru harus bergantung kepada Tuhan. Seperti Paulus bilang, di dalam kelemahan justru di situ kuasa Tuhan bekerja. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Kami harus jujur bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Kami hanya butuh Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah kami semuanya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, saya berdoa, biarlah program ini boleh saudara bagikan kepada yang lainnya, sehingga setiap mereka boleh diberkati Tuhan. Saya ajak saudara tetap bernyanyi untuk mengakhiri program yang indah ini. Yesus